ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai Al-Malik. Al-Malik, Allah yang memiliki nama Al-Malik itu pasti ada mamlakah, tasarruf, tadbir, i'ta, mana'an, ihsanan, adlan, dan lain-lain. Karena sekali lagi nama Allah tidak sekedar nama, tidak seperti nama manusia. Seperti kemarin kita bahas nama Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Jibril, Mikail, Abu Bakar, Umar. Sekedar nama. Sekedar nama. Tidak ada artinya. Beda dengan nama Allah. Bukan sekedar nama. Seluruh nama Allah mengandung apa kemarin? Seluruh nama Allah mengandung arti. Adapun nama malaikat, nama nabi, nama rasul, nama sahabat tidak mengandung arti. Dan mestinya nama kita juga seperti itu, nggak usah mengandung arti. Ya, ya kalau sesuai, kalau nggak sesuai, ya. Dan kalau nama kita, anak kita, cucu kita mengandung arti, tentu artinya kan pasti yang baik, nggak mungkin yang buruk, gitu ya. Ya taruhlah kita kasih nama anak kita Khair. Khair, Khair kan bahasa Arab, artinya bagus, baik. Gitu. Tentu harapan kita supaya anak kita ini menjadi baik. Tapi betulkah cara seperti itu pemberian nama? Kemarin sudah kita bahas, tidak benar. Bukan begitu caranya. Cara memberi nama itu bukan begitu. Ya kalau begitu, nama para nabi, para rasul penuh dengan arti dong. Nggak ada satupun nabi, rasul, sahabat namanya Khair, Taqwa, Burhanuddin, Syamsuddin, Nuruddin, Komaruddin. Cahayanya agama, sinarnya agama, matahari agama, bulannya agama, penolong agama, nggak ada, nggak ada, ya. Nggak ada satupun nabi, rasul, sahabat, ulama-ulama salaf yang namanya pakai din gitu. Oh sekarang ribuan, mungkin jutaan ya. Dan itu kan bagus sekali. Nasruddin, penolong agama, Syamsuddin, mataharinya agama, Komaruddin, bulannya agama. Maksudnya baik, keinginannya baik, tapi berakibat buruk. Dan itu kan gulu. Allah tidak suka nama-nama gulu. Allah suka nama-nama sederhana. Itu gulu, berlebihan itu. Orang kok namanya penolong agama, berlebihan. Penolong agama ya Allah, bukan manusia. Ada pernah waktu itu namanya takdir. Ya, takdir kan pasti baik ya. Ya. Saya kira mungkin antum punya teman, saudara, tetangga namanya takdir, Pak Takdir. Ya. Satu ketika ada sesuatu namanya manusia ya. Dia bohong atau apa. Nah temannya kesel. Lalu bilang, saya nggak percaya lagi sekarang masih takdir. Saya nggak percaya mulai sekarang sama takdir, kan nggak enak dengernya.
nggak percaya sama takdir, ya kan? Padahal maksud dia si takdir itu yang bohong itu kemarin. Nah itu gara-gara memberi nama kepada anak cucu dengan nama yang mengandung arti. Ya. Di rumah ini ada Khair, Khair ada. Kebetulan Khair lagi nggak ada, lagi keluar, nggak ada. Di rumah ini nggak ada Khair, ya kan dengerin jadi nggak enak. Di rumah ini tidak ada kebaikan. Maka cukup nama-nama yang sederhana, yang tanpa arti, kecuali nama Allah. Dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya, semuanya mengandung arti dan artinya sesuai dengan sifat Allah. Tidak mungkin Allah mempunyai nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, tapi ternyata Allah bakhil, Allah kejam, Allah sadis. Tidak mungkin. Kalau manusia mungkin enggak? Ya mungkin sekali. Sangat mungkin. Namanya bagus, soleh, tapi jarang sholat, bahkan sering mabuk. Adakah? Ada. Kan jadi nggak enak dengarnya. Namanya soleh, ketangkep, sedang mencuri. Ya. Ditanya polisi, namanya siapa? Soleh. Kan jadi nggak enak. Ya. Nama-nama yang tidak usah mengandung arti. Nah, kita sampai kepada Al-Khaliq. Sama antum tahu ya, Al-Khaliq isim fa'il dari khalaqa yakhluqu. Khalqan masdarnya, ini isim fa'ilnya, khaliqun, fa'ilun. Artinya pencipta. Allah itu pencipta. Ketika Allah memiliki nama Al-Khaliq, sang pencipta, maka yaqtadi makhluqan. Maka Allah pasti ada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tidak mungkin Allah mempunyai nama pencipta, tetapi Allah tidak menciptakan apa-apa. Kan tidak mungkin. Kalau kita mungkin sekali. Ya. Oleh karena itu haram bagi kita mempunyai nama Al-Khaliq. Jika antum atau saudara antum, anak antum yang ada yang bernama Al-Khaliq, rubah. Mungkin tidak perlu merubah KTP, akte, ijazah, cukup panggilannya saja. Jangan sampai ditampakkan kepada tetangga, saudara, kenalan bahwa dia namanya Al-Khaliq. Ya ganti aja Abdurrahman, Abdurrahim, atau Abdul Khaliq, boleh. Abdul Khaliq jelas boleh. Al-Khaliq jelas haram. Ketika kita memiliki nama-nama yang tidak bagus, kurang bagus, maka cukup diganti dengan panggilan. Karena kelak Allah akan memanggil kita semua kita akan dipanggil satu persatu, itu berdasarkan nama panggilan. Allah nggak ngelihat akte, nggak ngelihat KTP, paspor, ijazah, tidak. Yang dilihat oleh Allah panggilan kebiasaan sehari-hari. Maka salah satu yang haram kita lakukan adalah memanggil wala tanabazu bil alqab. Jangan melakop, menjuluki dengan julukan-julukan buruk. Misalnya si culun misalnya, dan itu karena sudah keseringan, kadang lupa nama aslinya. Yang masyhur ya si culunnya, culun, sampai orang nggak ada yang tahu nama aslinya siapa. Nah itu jangan, apalagi gelar-gelar jahiliyah, haram. Nanti Allah akan memanggil seperti itu. Allah nggak peduli dengan nama lengkap yang ada di akte, ijazah, KTP dan seterusnya.
Nah, kembali ke Al-Malik. Ketika Allah sebagai Al-Malik, penguasa, raja, maka yaqtadi mamlakatan, pasti Allah punya kerajaan. Dan kerajaan Allah sedang kita saksikan. Jagat raya alam semesta ini. Ada langit, ada bumi, ada gunung, ada laut. Dan yang tidak nampak di mata kita mungkin 100 kali lipat lagi, mungkin 1000 kali lipat lagi, mungkin jutaan kali lipat. Kita tidak tahu. Yang di dasar laut, yang di dasar bumi, yang di atas langit pertama, di atas langit kedua, terus sampai arsy. Yang kita saksikan mungkin nggak sampai 1%, mungkin 0,0001%, sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Ya, bayangkan saja cincin dilempar di tengah-tengah padang pasir, kan kecil sekali. Padang pasir tentu ratusan ribuan hektar. Cincin ya segede-gede jari seseorang, cincin berapa sih? Dilempar di tengah padang pasir, kan kecil sekali. Itulah langit dan bumi semua itu. Kalau dibanding dengan kursi Allah, langit dan bumi semuanya ini seperti cincin. Sementara kursi Allah itu adalah seperti padang pasir yang ribuan hektar itu. Betapa kecilnya. Ya, itu plus langit yang 7 ya. Sementara yang kita saksikan bintang-bintang entah berapa juta jumlahnya, jauh sekali kelap-kelip, itu masih langit ke 1. Langit kedua kita nggak lihat, belum ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Nah, 7 langit berikut bumi apabila dibandingkan dengan kursi Allah itu cuman seperti cincin di tengah-tengah padang pasir. Sementara di atas kursi Allah ada apa? Di atas kursi Allah ada arsy. Dan kursi Allah itu seperti apa? Sama seperti cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir yang ribuan hektar itu. Apa? Arsy Allah. Arsy Allah itu seperti padang pasir yang sangat luas, kursi Allah seperti cincin. Dari sini kita bisa sedikit membayangkan betapa kecilnya langit dan bumi. Tentu betapa kecilnya lagi bumi yang kita injakin. Nah, dengan segala keagungan dan kebesarannya, Allah berada bersemayam arsy yang butuh Allah. Zat Allah jauh berada di atas arsy. Entah berapa juta kilometer jarak antara arsy Allah dengan zat Allah. Kata siapa ini? Kata Nabi SAW. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali sami'na wa ata'na. Itu mamlakah kerajaan Allah yang luar biasa. Melihat seperti ini lalu kita sombong. Dan itu kan terjadi dari entah berapa ribu tahun yang lalu. Dan berjalan begitu bagusnya, begitu teraturnya. Tidak ada satu planet tabrakan dengan planet lain, kemudian matahari dengan bulan bertemu, kemudian begitu teraturnya, rapinya. Kayak apa maha pandai Allah itu. Tiba-tiba kita bilang, nggak masuk akal ini kata Allah ini.
Tiba-tiba kita bilang nggak masuk akal nih kata Allah nih. Ya, ini mah dulu 1400 tahun yang lalu zaman unta bilang bahwa walirijali hadzul al-mar'atai, warisan bagi laki-laki adalah 2 kali lipat dari warisan anak perempuan. Itu 1400 tahun yang lalu. Sekarang mah bukan zamannya. Seolah-olah Allah bodoh, seolah-olah Allah lupa, seolah-olah Allah belum ada bukti pencipta jagat raya alam semesta. Ya, tiba-tiba kita bantah. Mosok hukuman kok tangan dipotong. Ini kejam, ini sadis, ini zaman primitif. Gitu. Apa dia nggak tahu kalau itu datang dari Allah, Tuhan Rabbul Alamin? Dikritik, seolah dia tidak melihat jagat raya alam semesta begitu indahnya, begitu rapinya, begitu teraturnya selama jutaan tahun. Lalu tiba-tiba Allah menetapkan kebijakan bahwa pencuri harus dipotong tangannya. Itu salah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan jadilah seperti yang kita alami hari ini, kita saksikan hari ini. Ya, luar biasa pencurian, luar biasa penuh sesak itu, penjara-penjara. Dan bukan satu keburukan, tambah keburukan lagi, keburukan lagi, insya Allah antum tahu. Hanya untuk mengirim nasi padang ke saudara kita yang sedang di penjara itu butuh ratusan ribu. Kalau enggak ya enggak sampai. Orang tahu semua ini. Ya. Dan seterusnya antum tahulah. Itu gara-gara. Coba nggak usah di penjara, udah potong aja tangannya, suruh pulang, selesai. Ya. Ini mau coba-coba ngeritik hukum Allah, padahal Allah tegas. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki dan perempuan, potonglah tangannya. Potonglah tangannya. Lalu tiba-tiba kita kritik. Ya jadilah seperti itu. Ya, coba terapkan. Nggak usah lama-lama setahun, nggak usah setahun lah, setengah tahun atau 3 bulan lah. Insya Allah akan jauh berkurang. Orang-orang yang akan mencuri, akan korupsi, akan berpikir mungkin 10 kali, 20 kali, 30 kali. Malu kan, tangan dipotong. Sakit lagi tentunya, dan repot tentunya, tidak punya jari tangan. Ini gara-gara apa? Gara-gara masih mikir-mikir. Kalau Allah menetapkan kebijakan masih pikir-pikir. Mestinya nggak usah pikir-pikir. Nggak mungkin Allah salah, nggak mungkin Allah keliru, nggak mungkin Allah tidak bijak, nggak mungkin Allah tidak adil. Allah pasti adil. Terapkan. Gitu. Maka negara-negara yang menerapkan seperti ini, terutama kisos, itu sedikit sekali pembunuhan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wahai orang-orang yang punya akal, dengan kisos muncul kehidupan. Kata siapa? Kata Allah. Kata kriminolog, kata orang-orang kafir, dengan adanya kisos muncul kematian berikutnya. Dia pakai akal, nggak pakai iman. Akalnya mengatakan ada 2 pembunuhan. Begitu di kisos, akhirnya jadi 4. Kan yang membunuh dibunuh lagi, kan jadi 4. Kalau ada 1000 pembunuhan, ya dengan otomatis jadi 2000, karena akan dikisos, dibalas bunuh. Mestinya yang dibunuh cuma 1000, sekarang jadi 2000. Ini akal orang-orang kafir.
Sementara Allah mengatakan di dalam kisos akan muncul kehidupan, bukan kematian. Secara teori muncul kematian 2 kali lipat. Nah, sekarang kita lihat. Ini kata mereka sendiri ya, bahwa negara yang paling banyak pembunuhan mana? Amerika. Kata si ahli ini, dalam 1 menit berapa pembunuhan gitu. Yang paling sedikit negara mana? Saudi. Bukannya nggak ada, tetap ada ya. Kita beberapa kali dengar. Tapi paling sedikit. Kenapa? Yaitu tadi, mengamalkan firman Allah. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam kisos itu muncul kehidupan, bukan kematian. Wahai orang-orang yang bisa mikir. Orang-orang yang bisa mikir tentu akan beriman dengan firman Allah tadi. Ketika ditegakkan hukuman kisos dan hukuman kisos dan lain-lain, itu disembunyikan apa dipertontonkan? Disembunyikan, beritanya doang, apa dipertontonkan? Dipertontonkan. Wal yashhad adzabahu ma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah kaum muslimin menyaksikan hukuman itu. Tangan dipotong, orang dicambuk, orang dikisos, dipenggal lehernya, ditampakkan. Kan ada orang sering menyebut masjid kisos itu kan, nggak jauh dari Jeddah itu kan. Di depan masjid, biasanya habis sholat Jumat. Nonton. Ya. Insyaallah antum pernah saksikan barangkali videonya. Ya seperti itu, ditampakkan, jangan disembunyikan. Ya ini sudah kami hukum mati. Ya, tampakkan. Justru yang disembunyikan itu apa? Jalan cerita pembunuhan. Si fulan membunuh si A, caranya bagaimana, prosesnya seperti apa, itu justru aurat yang harus ditutup. Orang-orang kafir kebalik. Jalan ceritanya si A membunuh si fulan justru ditampakkan, divideokan, direkam. Apa itu istilahnya? Reka ulang, rekonstruksi ya. Ini batil. Begitu pelaksanaan pembunuhan gak ada yang tahu udah jadi mayat. Justru kebalik. Wal yashhad adzabahu ma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah kaum muslimin menyaksikan pelaksanaan hukuman itu. Agar apa? Gemetar itu. Orang-orang calon-calon pembunuh, calon-calon pencuri yang selama ini suka mencuri, suka membunuh, insya Allah akan bertaubat. Gemetar melihat itu. Ya. Akhirnya sedikit sekali. Artinya walaupun tersinggung kayak apa, emosi kayak apa, tahan. Tidak seperti hari ini. Pokoknya nggak mungkin salah dah. Taat kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah nggak mungkin salah. Ya. Kelihatannya saja barangkali secara teori seperti tadi. Ada 10 pembunuh, begitu kisah 10-10-nya harus dibalas bunuh, akhirnya jadi 20. Itu teori orang kafir. Firman Allah, justru dalam kisah akan muncul kehidupan, bukan kematian. Ya, setelah mamlakatan ada tasarrufan. Seluruh yang ada di jagat raya alam semesta ini mendapat makan, mendapat minum, mendapat rezeki hanya dari Allah. Tidak pernah dari Jibril, dari Mikail, dari Rasulullah, dari si A, dari si B, enggak ada. Itu semua perantara. Mikail perantara. Walaupun dinyatakan sebagai yang menurunkan hujan, memberi rezeki, perantara. Kalau Allah enggak suruh, enggak berani. Makanya Yahudi itu suka sama Mikail.
Yang nggak suka sama siapa? Yang nggak suka sama siapa? Sama Jibril. Kan waktu ada Yahudi, sekelompok Yahudi mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasul, kami mau beriman. Kalau Anda bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kami." Mulailah bertanya. Ini yang bukan Abdullah bin Salam ya, yang beda lagi. Kenapa anak kadang mirip ayahnya? Kenapa kadang mirip ibunya? Dijawab oleh Nabi dengan wahyu. Dan Yahudi ini tahu, Yahudi memang berilmu. Di lain, kenapa bisa laki-laki, bisa perempuan? Dijawab oleh Nabi dengan wahyu. Dan mereka membenarkan. Bahkan cara tidurnya Nabi mereka tahu. Ya. Cara tidurnya Nabi, sifat tidur Nabi mereka tahu. Apa? Nabi itu kalau tidur cuman matanya, hatinya tidak tidur. Mereka tahu. Kemudian makanan apa yang pertama kali akan dihidangkan kepada penduduk surga di hari pertama, di jam pertama, di menit pertama masuk surga. Semua dijawab oleh Nabi. Nah, ini terakhir. Kalau pertanyaan ini benar, kami masuk Islam. Kalau tidak, ya tidak. Di antara malaikat-malaikat yang ada, itu yang jadi kekasihmu, yang jadi sayyidnya, penghulunya nomor satu siapa? Tentu dijawab oleh Nabi dengan jujur. Siapa? Jibril. Jibril. Kata orang Yahudi, ini coba engkau jawab Mikail. Ya, kami akan masuk Islam. Mikail kami cinta. Karena Mikail itu memberikan rizki, menurunkan hujan. Adapun Jibril itu musuh kami. Kenapa? Karena Jibril itu membawa ayat-ayat memerintahkan kami Bani Israel, Yahudi untuk berjihad, berperang. Kami nggak suka. Nggak jadi masuk Islam. Ya tentu Nabi sebodoh amat, masuk mau diralat. Ya deh, Mikail aja supaya masuk. Ya tentu Nabi nggak mau seperti itu. Ya biarin aja. Masuk Islam atau tidak urusan mereka masing-masing. Masuk Islam yang untung mereka, tidak masuk Islam yang rugi mereka. Nabi tidak mau bohong, tidak mau menghalalkan segala cara. Ya, nggak jadi masuk Islam. Ya biarin saja. Adapun pemberi rizki satu-satunya Allah, yang lain cuma perantara. Kantor kita, perusahaan kita, orang tua kita, perantara doang. Bahkan bayi baru sebulan, 2 bulan, siapa yang memberikan rizki berupa ASI? Allah. Lewat siapa? Lewat ibunya. Kalau Allah takdirkan ibunya nggak keluar ASI, ya nggak dapat rizki berupa ASI. Akhirnya pakai susu sapi. Ya tentu mutunya jauh di bawah ASI, kan begitu. Allah nggak kasih rizki itu. Kenapa? Ya terserah Allah. Terserah Allah. Ada bayi yang Allah berikan rezeki yang cukup berupa ASI yang cukup, ada yang kurang, bahkan ada yang tidak keluar sama sekali. Ya, terserah Allah. Kemudian tadbir, mengatur jagat raya alam semesta. Diatur. Ini tsunami, ini meletus, ini longsor, semuanya Allah. Hanya kita diajari oleh orang kafir, bentar-bentar nyebut alam, bencana alam, ini keinginan alam, ini memang sifat alamnya begitu, sifat tanahnya seperti itu.
Ini tidak pantas seorang muslim berbicara seperti itu ya. Alam itu mati, gunung Merapi itu mati, laut itu mati, bisa meletus, bisa gempa, bisa goyang, bisa longsor, bisa tsunami. Semua yang menggerakkan adalah Allah Rabbul Alamin. Nah, kita diajari oleh orang-orang kafir untuk bentar-bentar alam. Ini maunya alam, ini bencana alam ya. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam, jangankan gempa, longsor, tsunami, barangkali beliau belum ngalamin tsunami, cuman gelap, langit gelap ya, biasa namanya langit gelap kan sering turun hujan dengan halilintar, petir, gledek. Beliau ketakutan luar biasa. Tampak oleh para sahabat betapa wajah beliau itu ketakutan. Lalu beliau berdoa, ya Allah, jangan azab kami sebagaimana Engkau azab umat-umat sebelum kami. Teringat beliau bagaimana umatnya Nabi Lut habis, umatnya Nabi Nuh habis kecuali yang masuk kapal. Kaum Ad, kaum Samud, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Saleh habis. Beliau teringat dan beliau tidak merasa aman. Nggak kayak kita, aman. Beliau nggak merasa aman. Beliau nggak mengatakan, aku Nabi terakhir, aku Rasul terakhir, nggak mungkin diadab, nanti akan begini-begini. Walaupun insya Allah beliau tahu, tapi tetap beliau tidak merasa aman. Inilah orang-orang soleh, orang-orang baik. Semakin takut, semakin takut, semakin takut. Tidak seperti kita, merasa aman. Apalagi orang-orang kafir merasa aman. Ya. Seolah umur itu bisa diatur. Kalau pengen umur panjang, begini nih. Kalau begitu tuh jadi pendek. Seolah umur ditentukan dengan pola makan kita, gizi kita. Kalau kesehatan mungkin ya, umur nggak bisa. Sehat, bergizi, nggak ada keluhan jantung, paru-paru, ginjal. Ketabrak angkot mati. Ada nggak? Ada. Bukan 1, 2. Maka jangan bilang ini memperpanjang umur, memperpendek umur. Sakit mungkin. Gitu ya. Sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. 5 Januari, nggak mungkin 6 Januari, nggak mungkin 4 Januari, pas. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maju sedikit nggak bisa, mundur sedikit nggak bisa. Kalau ajal sudah sampai, tiba-tiba dengan enaknya, dengan sombongnya, ya. Kalau begini bisa memperpendek umur. Kalau pengen panjang umur begini sombong. Ya. Wajib bagi kita untuk yakin seyakin-yakinnya bahwa dokter, obat, rumah sakit tidak mungkin bisa menunda ajal. Tidak mungkin. Sebaliknya racun, bahkan peluru, pistol, bom tidak mungkin bisa mempercepat ajal. Kalau Yahudi tidak ngebom Gaza, ribuan kaum muslimin sekarang masih hidup. Jangan ucapkan seperti ini. Ya, sudah aja. Ya, jangan bahas itu. Sudah aja. Yang bahas bagaimana kita lawan Yahudi. Mereka bebas membunuh, kenapa kita tidak boleh membunuh mereka? Yang kita bahas seperti itu. Kemudian i'ta, memberi. Sering kita tergoda atau mungkin dibikin lupa ya, tidak memulangkan pemberian itu kepada Allah. Saya diberi ini oleh mertua, saya diberi ini oleh orang tua, saya diberi ini oleh perusahaan. Ya. Jangan sampai lupa Allah yang menggerakkan hati orang tua, mertua, perusahaan, tetangga
atasan untuk memberikan itu kepada kita, maka dikatakan i'ta'an. Ya. Wa mana'an, begitu pula sebaliknya, tidak memberi. Udah rajin, udah ulet, udah berdoa, udah berusaha sesoleh mungkin, tapi Allah nggak kasih banyak-banyak, udah segitu. Ya. Nggak boleh kemudian, saya sudah berusaha ya Allah, saya sudah jauh segala maksiat ya Allah, saya juga sering sedekah ya Allah, kenapa rezeki masih gini? Nggak boleh. Itu terserah Allah. Kita terus berusaha. Melakukan hal-hal yang mendatangkan rezeki boleh. Sering sedekah, berdoa. Kalau ada rezeki umroh, kan haji umroh bisa mendatangkan pintu rezeki. Ya, silaturahim. Bolehkah? Boleh, tapi tetap tidak boleh menuntut. Ya. Dan tetap kita yakin, seandainya saya tidak menyambung silaturahim, tidak umrah, tidak berdoa, saya akan jauh lebih melarat dari ini. Nah, gitu. Karena kan kita tidak mungkin ragu dengan firman Allah, sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Bagi kalian yang ingin dilapangkan rezekinya, falyasil rahiman, sambunglah tali silaturahim. Ya. Masa kita ragu ucapan Allah, sabda Nabi? Ya. Siapa yang ingin diluaskan rezeki, sambung silaturahim. Alhamdulillah, setelah kita datangi saudara-saudara, kita bantu yang butuh pertolongan dari saudara kita itu, mungkin bibi, papan, keponakan, bisnis tambah lancar, dagangan tambah laris. Alhamdulillah. Tapi seandainya kok nggak naik-naik, masih sama, kita tetap yakin seandainya tidak menyambung silaturahim akan merosot. Gitu. Sama dengan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Ragukah kita dengan ayat ini? Tentu tidak ragu, nggak boleh ragu. Maka ketika kita melihat saudara kita rajin sholat, ke masjid, berjamaah, tapi masih hobi ngomongin orang, ghibah, kadang-kadang ngambil punya orang, mencuri, apa kita ragu dengan ayat itu? Katanya kalau sholat bisa merubah perbuatan yang keji dan munkar, mencegah. Kok enggak? Kita katakan alhamdulillah dia sholat. Alhamdulillah dia sholat berjamaah tepat waktu. Kalau tidak, lebih dahsyat lagi dia mencuri. Bukan hanya ghibah, tapi dia akan namimah, akan memfitnah. Gitu. Ya. Jadi jangan contoh seseorang kita jadikan dalil. Nggak boleh. Dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Maka antum jangan pernah mengatakan aku sudah berdoa, tapi belum juga dikabulkan. Jangan, stop, tahan mulut itu. Ya. Allah tidak suka dan benci sekali dengan ucapan seperti itu. Walaupun iya, dari setahun nikah sampai sekarang sudah hampir 15 tahun terus berdoa minta anak, berikan anak ya Allah, berikan keturunan. Sampai hari ini sudah 15 tahun nggak dikasih-kasih. Maka ingat 3 kebaikan dari berdoa. Masih ingat kan? Jika kita berdoa memohon sesuatu kepada Allah, akan muncul 3 kebaikan. Bukan keburukan, kebaikan. 1. Apa? Ketika kita berdoa akan muncul 3 kebaikan. 1, dikabulkan dengan segera. 2005 berdoa minta anak, alhamdulillah. 2006 atau 2007 udah punya anak.
Gitu. Ini pertama. Yang kedua, ditunda, ya. Ditunda ini bisa nanti sampai dia lupa, atau bahkan nanti di akhirat. Maka nanti di akhirat ada orang yang apa istilahnya, panen pahala nggak disangka-sangka. Ya Allah, aku nggak merasa melakukan amal sebesar ini, kok aku dapat pahala sebesar ini? Allah menjawab, itulah doa-doamu yang belum aku kabulkan di dunia. Minta kaya sampai mati masih miskin, minta anak terus sampai mati masih belum punya anak, minta mobil, minta ini, minta itu, belum ada yang dikabulkan kecuali sedikit sekali. Diberikan di akhirat. Tentu dia senang sekali dan menyesal kenapa tidak lebih banyak berdoa. Maka Nabi menyuruh kita untuk jangan bosan berdoa, meminta, memohon, walaupun dalam rangka menyambung tali sendal. Sendal yang dipakai oleh Rasul dan para sahabat itu ada talinya. Kalau kita kan jepit, ya, sendal jepit. Kalau Rasul dan para sahabat dulu pakai tali gitu. Nah, seringkali tali itu putus. Untuk menyambungnya mudah sekali, anak kecil juga bisa nyambung tali. Tapi jangan mentang-mentang gampang lalu tidak berdoa. Tetap berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku sukses menyambung tali sendal ini. Gitu. Apalagi jualan laris, apalagi proyek goal, apalagi menang tender. Jangan sampai tidak berdoa. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, kebaikan ketiga akan diganti dengan yang lebih baik. Gitu. Atau akan dihindarkan dari keburukan yang lebih buruk dari itu. Ya Allah, berikan aku anak, berikan aku anak. Sampai mati tidak diberi anak. Maka ada catatan takdir. Ada catatan takdir di perut ibu kita, bukan di lauh mahfud, ya. Kan catatan ada dua. Tulis dia tidak punya anak sampai mati. Kalau dia tidak pernah berdoa minta anak, kasih dia sakit kanker misalnya. Tapi kalau dia berdoa, ya Allah berikan aku anak, selamatkan dia dari sakit kanker. Begitu. Tentu ini rahasia, hanya Allah dan malaikat pencatat yang tahu. Kalau di lauh mahfud hanya Allah saja. Kalau yang di perut ibu kita saat kita usia 120 hari 4 bulan, Allah tahu dan malaikat pencatat tahu, malaikat penjaga rahim. Tulis dia miskin sampai mati. Kalau dia minta diberi kekayaan, ya tetap orang takdirnya miskin sampai mati, ya. Tapi selamatkan dia dari ginjal misalnya. Kalau nggak pernah berdoa, sakit ginjal, dan seterusnya. Dengan demikian, insya Allah kita tidak akan segan-segan selalu berdoa memohon kepada Allah. Karena nggak ada buruknya. Dan antum jangan pernah mengatakan, saya berdoa tapi begini, saya berdoa terus tapi jangan. Terus berdoa memohon, terus berdoa memohon. Jangan seperti sebagian orang yang jahil. Kan Allah tahu kebutuhan kita. Nggak usah kita minta juga, Allah Maha tahu. Allah lebih tahu daripada kita apa yang kita butuhkan. Ya udah kita tunggu saja. Ini jahil. Ini mengandung unsur kesombongan. Justru kita di hadapan Allah itu betul-betul merengek, memohon, merintih.
Lihat para nabi, para rasul, berapa kali berdoa, merengek, merintih. Antum masih ingat detik-detik menjelang perang Badar? Merintih serintih-rintihnya Nabi SAW, mengangkat tangan tinggi-tinggi istighosah sendirian. Nggak rame-rame istighosah yang dilakukan oleh Nabi, mengangkat tangan tinggi-tinggi, hanya disaksikan dan ditemani oleh Abu Bakar dengan kalimat menyayat, intahlik hadhil isabah lan tu'bad. Kalau sampai pasukan ini, kan perang besar pertama kan, ya Allah, kalau sampai pasukanku ini kaum muslimin kalah, siapa lagi yang akan menyembah engkau? Kan perang hari itu habis-habisan. Seandainya Abu Jahal, Abu Lahab menang, ya habis barangkali. Alhamdulillah diberi kemenangan. Dan Nabi tidak sombong. Masa sih nggak ditolong? Aku kan Nabi Rasul, masuk kalah sih? Masuk kalah sama Abu Jahal, Abu Lahab? Nggak mungkin lah, pasti menang lah. Masa Allah diam saja? Enggak, tetap merengek, memohon, merintih. Sampai Abu Bakar nggak tega. Sampai Abu Bakar nggak tega melihat Nabi begitu merintih. Cukup ya Rasul, cukup ya Rasul. Begitu. Ini luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak merasa hebat, tidak merasa soleh, tidak merasa bahwa doanya pasti dikabulkan. Ya doa aja sekenanya, sambil nunduk dikit lah atau apa. Beliau merintih, merengek, menangis. Nah, beliau jauh dari rasa sombong, tidak seperti kita sombong. Kemudian ihsanan, ini banyak sekali, dari Al-Malik saja udah banyak sekali. Ada mamlakah, ada tasarruf, ada tadbir, ada i'ta, ada mana'an, ada ihsan. Di apa yang dilakukan oleh Allah adalah ihsan. Maka tidak mungkin ada orang yang bisa mengatakan, ini sayang telur kok bikinnya begini ya. Coba kalau begini, enggak bisa. Ya, kecuali orang-orang yang ngomong asal-asalan. Ya. Kalau mau ngomongnya pakai ilmu, enggak bisa. Ini sayang batu kok dibikinnya begini, coba begini. Ini air kenapa begini, coba, karena nggak ada ya. Jadi betul-betul sempurna ihsan. Kemudian adil. Walaupun mungkin nampak di diri kita pertanyaan, kok nggak adil ini ya. Pohon segede beringin, buahnya kecil-kecil gitu kan. Padahal segitu gede itu beringin kan gede sekali. Ya kan? Buahnya kecil-kecil sekali. Sementara apa itu? Labu parang, ya kan? Pohon di bawah kan. Ngerembet. Buahnya gede-gede. Ya. Kenapa nggak dibalik? Allah bisa jawab. Nah, tentu jawaban Allah tidak berbentuk wahyu, tapi suruh mikir sendiri. Maka para ahli tahu, gitu. Para ahli tahu. Ya, coba aja antum bayangkan pohon beringin itu buahnya segede labu, ya kan? Nah, itu kasihan itu tukang-tukang es, tukang-tukang cilok pengen ngadem di bawah pohon beringin, ya. Nggak berani itu. Kejatuhan gimana? Ini hal sepele. Ada jawaban yang jauh lebih dahsyat yang diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Tapi Allah tidak kasih tahu dalam bentuk wahyu jawabannya begini-begini, orang bisa dipikir. Yang Allah kasih tahu dalam bentuk wahyu Al-Quran dan Sunnah adalah yang tidak bisa dipikir. Melempar jumroh harus 7 kali. Kenapa tidak 6 kali, tidak 8 kali? Enggak bisa dipikir. Salat subuh 2 rakaat, kenapa enggak 3? Enggak bisa dipikir. Kenapa Hajar Aswad dicium, tidak dilempar seperti jumroh? Enggak ada yang bisa jawab. Termasuk Nabi SAW. Oleh karena itu enggak ada jawaban di Al-Quran dan Sunnah. Di
dikasih tahu di dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak kasih alasan. Ya. Adapun kenapa pohon ini begini, kenapa ini begini, Allah kasih tahu lewat kauniyah. Bisa dipikir. Maka yang mau mikir, yang mau nyelidiki, ketemu insya Allah. Dan banyak para ahli yang belajar itu menemukan jawabannya. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa bahkan bukan satu dua orang-orang kafir yang menyelidiki itu akhirnya masuk Islam. Karena dikatakan dalam Al-Quran seperti itu. Ya. Seperti nakoda kafir yang biasa bawa kapal dari India ke Inggris tahun 1900-an. Ya. Dia berpuluh-puluh tahun mengarungi lautan, tidak setiap saat lautan itu tenang, tapi ada ombak yang luar biasa. Sampai India atau masih di dalam kapal itu ya, diberi Al-Quran seorang Muslim India, terjemahan. Ya. Terjemahan bahasa Inggris kalau tidak salah. Dia baca pas ayat-ayat tentang al-mauj, gelombang lautan yang luar biasa. Ternyata yang dia baca persis seperti apa yang dia saksikan selama puluhan tahun berada di tengah-tengah samudera. Ya. Dia penasaran, sepertinya Nabi Muhammad ini pelaut. Gitu. Dikiranya Nabi Muhammad pelaut. Ya. Padahal kan jelas tidak. Sampai akhirnya dia masuk Islam. Kisah seperti ini bukan satu dua, ratusan mungkin ribuan. Ya. Dan ini tidak ada di Injil, tidak ada di Taurat. Ya. Ahli ketika baca Injil lalu ahlinya masuk Kristen, nggak ada. Kalau baca Al-Quran Sunnah iya. Ya. Kullama nadijat juluduhum, setiap ahli neraka itu setiap kali kulitnya hancur, dibikin kulit baru lagi. Katanya, saya nggak dengar langsung nih, ada dokter saraf yang masuk Islam gara-gara baca ayat ini. Ya. Dia mengetahui dengan ayatnya itu kalau kulit udah mengelupas habis itu rasa sakitnya jauh berkurang. Justru rasa sakit itu ketika kulit itu masih utuh kemudian disayat. Kalau kulitnya udah habis hancur, saraf-sarafnya mati berkurang. Gitu deh. Membaca ayat itu dia terkagum. 1400 tahun yang lalu sudah dijelaskan masalah ini. Dan seterusnya banyak sekali kisah seperti ini. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.